Pernahkah kalian mendengar kisah tentang bayi manusia yang diasuh oleh seekor harimau? Apa yang sebenarnya terjadi hingga seorang bayi tak berdaya harus hidup di tengah rimba liar bersama hewan buas? Sebuah cerita penuh emosi, keberanian, dan pengorbanan yang lahir dari tragedi dan takdir. Sobat Aira Channel, mari kita jelajahi kisah luar biasa ini. Siapkan hati kalian, karena di balik kegelapan hutan belantara, ada cahaya keajaiban yang akan menyentuh jiwa. Bima dan Anjani adalah sepasang kekasih yang menikah di usia muda tanpa restu keluarga. Mereka memutuskan untuk meninggalkan desa dan mencari kebahagiaan di hutan belantara yang jauh dari peradaban. Dengan hanya membawa sedikit bekal, seperti peralatan memasak, selimut tipis, dan beberapa bibit tanaman, mereka memulai perjalanan yang penuh harapan. Hutan belantara yang mereka pilih begitu lebat dan sunyi, tetapi di mata mereka itu adalah surga kecil yang jauh dari tekanan keluarga. Dengan kerja keras, mereka membangun sebuah pondok sederhana di tepi sungai kecil, menggunakan kayu-kayu yang mereka kumpulkan. Awalnya, hidup mereka penuh canda dan tawa. Anjani suka memasak dengan hasil hutan seperti ubi liar dan dedaunan segar, sementara Bima sibuk membuat perangkap sederhana untuk menangkap ikan. Setiap malam, mereka berbincang di bawah langit penuh bintang, bermimpi tentang masa depan yang lebih baik. Namun, hari-hari indah itu perlahan digantikan oleh tantangan yang nyata. Persediaan makanan yang terbatas, bahaya hewan buas, dan kelelahan fisik mulai menguji kekuatan mereka. Meski begitu, mereka tetap berusaha saling menguatkan, percaya bahwa cinta mereka adalah fondasi yang cukup untuk bertahan hidup. Saat usia kehamilan Anjani memasuki bulan ke-8, tubuhnya semakin lemah. Meskipun Bima selalu berusaha menjaga dan merawatnya, hidup di tengah hutan membuat segalanya sulit. Malam itu sangat gelap, hanya diterangi oleh sinar rembulan yang redup menembus dedaunan tebal. Suara burung malam dan hewan hutan terdengar samar, menambah suasana mencekam. Di tengah kepanikannya karena Anjani mulai merasakan sakit yang hebat, suara langkah berat mendekati pondok mulai terdengar. Langkah itu tidak biasa, perlahan, berat, dan penuh kehati-hatian, seperti sedang memburu mangsa. Bima langsung menghentikan semua aktivitasnya, memandangi pintu dengan napas tertahan. Tiba-tiba, suara kayu yang terinjak pecah membuat tubuhnya merinding. Anjani memegang tangan Bima dengan gemetar. Matanya basah oleh air mata yang mencerminkan ketakutan dan kesakitan. Bima segera memadamkan lampu kecil di pondok, berharap kegelapan bisa menyembunyikan mereka. Ternyata, sekelompok penjahat bersenjata sedang berkeliaran di sekitar pondok, mencari sesuatu untuk dijarah. Suara tawa mereka terdengar menyeramkan, memecah keheningan malam. Bima tahu, satu kesalahan kecil saja bisa membuat mereka semua dalam bahaya. Ia meraih tongkat kayu di dekat pintu, bersiap menghadapi apapun demi melindungi Anjani yang semakin kesakitan. Dengan perjuangan luar biasa, Anjani akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Tangis pertama sang bayi menggema di malam sunyi, membawa harapan kecil di tengah kegelapan. Namun, kebahagiaan itu cepat berubah menjadi tragedi ketika tubuh Anjani mulai melemah. Darah terus mengalir tanpa henti, dan wajahnya semakin pucat. Dengan napas yang terputus-putus, ia menggenggam tangan Bima dengan sisa-sisa kekuatannya. "Jaga anak kita," bisiknya pelan, matanya berkaca-kaca penuh cinta dan rasa khawatir. Bima menatapnya dengan air mata yang tak terbendung, menggenggam tangannya erat seolah berusaha menahan kepergiannya. "Aku tidak bisa tanpamu," suara Bima terdengar parau, namun Anjani hanya tersenyum tipis sebelum menghembuskan napas terakhir. Dunia terasa berhenti bagi Bima. Ia memeluk tubuh Anjani yang dingin, menangis tanpa suara di tengah malam yang dingin. Perasaan kehilangan yang mendalam menyelimuti dirinya. Tetapi suara tangisan bayinya yang lemah menyadarkannya bahwa ia harus bertindak. Dengan hati yang hancur, ia mencium kening Anjani untuk terakhir kalinya, berjanji dalam hati untuk menjaga anak mereka dengan segenap jiwa. Bima menggali lubang sederhana untuk menguburkan Anjani di dekat pondok. Tangannya gemetar. Setiap gumpalan tanah yang diangkat terasa seperti luka yang terus menganga di hatinya. Ia menatap wajah Anjani untuk terakhir kalinya, berbisik pelan, "Maafkan aku tak bisa melindungimu." Dengan air mata bercucuran, ia berjanji akan menjaga anak mereka sebaik mungkin, meskipun hatinya hancur. Saat ia menutup lubang itu, suara langkah-langkah berat semakin mendekat. Ketegangan menyelimuti udara, membuat Bima harus segera bertindak. Para penjahat mulai mengitari pondok, mencari celah untuk masuk, membawa ancaman yang nyata. Hati Bima berdegup kencang saat ia memandang bayinya yang baru lahir. Dengan berat hati, ia meninggalkan pondok itu, membawa bayi dalam pelukan, berjalan tergesa melewati kegelapan malam.
Setiap langkahnya terasa seperti perpisahan dengan kenangan terakhir bersama Anjani. Suara dedaunan yang bergesekan dan teriakan burung malam semakin menambah kecemasannya. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar mereka berdua bisa selamat dari bahaya yang mengejar di belakang. Setelah berlari jauh, Bima menemukan sebuah gua besar yang tampak seperti tempat berlindung. Gua itu gelap dan dingin, dengan bau lembab yang tajam menusuk hidung. Di pintu masuk, bayangan besar terlihat bergerak samar. Dengan hati-hati, Bima mendekat, berharap menemukan tempat aman. Namun, ketika ia masuk lebih dalam, tubuhnya membeku. Seekor harimau besar berbaring di sudut gua, tubuhnya penuh luka dengan darah segar mengalir dari sisi perutnya. Harimau itu mengangkat kepala perlahan. Mata kuningnya menatap tajam ke arah Bima. Rasa takut mencekam dirinya, tetapi ia juga merasakan iba melihat makhluk perkasa itu terkulai lemah. Dengan bayi di pelukannya, Bima melangkah perlahan, berhenti setiap kali harimau itu menggeram pelan. Hatinya berdebar kencang, tetapi ia tahu tidak ada pilihan lain. Harimau itu tampak seperti memahami bahwa Bima tidak berniat menyakitinya. Napas harimau yang berat terdengar mengisi gua, menciptakan suasana yang semakin tegang. Bima menggenggam erat bayinya, berbisik dalam hati agar semuanya tetap aman. Di luar gua, suara langkah berat dan teriakan kasar para penjahat semakin mendekat. Bima menggigil, sadar bahwa harimau besar ini menjadi salah satu target mereka. Meskipun dirinya sendiri dalam bahaya, ia merasa tidak tega membiarkan makhluk yang terluka ini mati di tangan mereka. Dengan tangan gemetar, ia mengambil kain dari pakaiannya untuk menekan luka di tubuh harimau tersebut. Darah yang hangat mengalir di bawah tangannya, tetapi harimau itu tidak lagi menggeram. Mata binatang itu memandang Bima dengan sorot yang hampir seperti rasa terima kasih. Napasnya berat, tetapi perlahan stabil. Saat ia sibuk merawat luka harimau itu, suara-suara dari luar semakin jelas. Bima memeluk bayinya lebih erat, matanya menatap pintu gua yang tampak seperti ancaman yang terus mendekat. Ia tahu, waktu untuk berlindung sudah habis. Dalam hati, ia menguatkan tekad untuk melindungi anaknya dan makhluk yang telah ia tolong ini, apapun risikonya. Dalam upaya terakhirnya, Bima keluar dari gua dengan tubuh yang penuh adrenalin dan keberanian. Ia memegang tongkat kayu sebagai senjata, meskipun tahu itu tidak cukup untuk menghadapi para penjahat yang bersenjata. "Kalian mau aku? Ambil aku, tapi jangan dekati gua itu," teriaknya dengan suara penuh tekad. Para penjahat tertawa, tetapi mendekat dengan penuh ancaman. Bima melawan dengan sekuat tenaga, menggunakan setiap gerakan untuk memperlambat mereka. Meski berhasil menjatuhkan salah satu dari mereka, jumlah yang banyak membuatnya kewalahan. Tubuhnya terluka oleh pukulan dan senjata tajam, tetapi ia tidak menyerah. Dengan setiap detak jantung yang tersisa, ia terus berdiri di depan gua, melindungi anaknya yang menangis di dalam. Hingga akhirnya, tubuhnya tumbang, napasnya berat. Dengan pandangan terakhirnya, ia berdoa dalam hati, "Tolong, lindungi anakku." Tiba-tiba, suara geraman keras menggema di udara. Harimau yang telah ia tolong keluar dari gua, melompat dengan kekuatan luar biasa, menyerang para penjahat yang tersisa. Jeritan ketakutan menggema, saat harimau itu menghabisi mereka satu persatu. Setelah pertempuran selesai, harimau itu kembali ke dalam gua, tubuhnya penuh darah, baik darah musuh maupun luka di tubuhnya sendiri. Ia mendekati bayi kecil yang menangis dalam gulungan kain lusuh. Harimau itu mengendus lembut, seolah memastikan bahwa makhluk kecil ini aman. Dengan gerakan hati-hati, ia mengangkat bayi itu dengan mulutnya dan membawanya ke sudut gua yang lebih hangat. Malam itu, suara tangisan bayi mereda diiringi hembusan napas pelindung baru yang tak biasa. Hari demi hari berlalu, harimau itu menjadi penjaga dan ibu bagi bayi tersebut. Tahun demi tahun, bayi itu tumbuh menjadi seorang gadis yang kuat, cerdas, dan lincah, berlari bersama kawanan harimau. Ia belajar berburu, memanjat, dan bertahan hidup seperti bagian dari alam itu sendiri. Namun, meski hidup dalam liar, matanya tetap menyimpan kelembutan manusia yang diwarisi dari orang tuanya. Gadis itu tidak hanya menyatu dengan alam, tetapi juga menjadi penghubung di antara dunia manusia dan dunia liar. Namun, takdir punya rencana lain untuk gadis itu. Suatu hari, saat ia menjelajahi hutan bersama kawanan harimau, ia mendengar suara-suara asing. Rombongan manusia masuk ke dalam wilayah hutan, membawa alat-alat berat dan peralatan berburu. Gadis itu menyembunyikan dirinya di balik semak, memperhatikan dengan rasa penasaran sekaligus ketakutan. Ia tak pernah melihat manusia sebelumnya, tetapi entah kenapa ada sesuatu yang terasa familiar.
Harimau-harimau di sekitarnya mulai gelisah, dan gadis itu tahu, hutan mereka sedang terancam. Di tengah ketegangan itu, gadis itu memutuskan untuk mendekati manusia, membawa pesan dari alam yang telah mengajarinya bertahan hidup. Ketika ia akhirnya berdiri di hadapan rombongan manusia, semua orang terkejut melihat seorang gadis kecil dengan kulit kecoklatan dan rambut panjang yang terurai, berdiri dengan penuh percaya diri di samping seekor harimau besar. Gadis itu mengulurkan tangan, seolah ingin menghubungkan dua dunia yang berbeda. Orang-orang itu kebingungan, tetapi mereka juga merasa kagum dengan keberaniannya. Gadis itu membuka mulut, berbicara dengan suara yang patah-patah, mengingat bahasa manusia yang samar-samar pernah ia dengar dari bayangan masa kecilnya. "Ini rumahku," katanya pelan sambil menunjuk ke arah hutan. "Jangan rusak." Suaranya sederhana, tetapi penuh makna, membawa pesan yang bahkan manusia dewasa pun akan kesulitan menyampaikannya. Sobat Aira Channel, bagaimana nasib gadis ini setelah bertemu manusia? Apakah pesan dari alam itu akan didengar? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kelanjutan kisah ini hanya di Aira Channel. Sampai jumpa di cerita berikutnya, Sobat Aira.